Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan membahas terkait praktikum PBO. Nah, sebelum kita memulai praktikumnya, perkenalkan nama saya Nur Nafiiyah ya. Jadi di sini nanti saya akan membahas terkait modul yang di praktikum PBO. Akan tapi sebelumnya saya akan membahas terkait gimana itu kelas, bagaimana membuat objek, kemudian enkapsulasi, terus konstruktor. Nah, saya urut aja. Jadi ini adalah hal-hal yang pasti berkaitan dengan PBO. Konstruktor, enkapsulasi, kemudian pewarisan atau inheritance, dan polimorfisme. Nah, hal-hal ini akan sering ya, pasti sering akan kita gunakan saat kita praktikum PBO. PBO itu apa? Pemrograman berbasis objek. Yang pertama kelas. Nah, sebelum kita memulai praktikum, jangan lupa saya menggunakan compiler NetBeans ya. NetBeans. Jadi, silakan dibuka dulu NetBeans-nya. Setelah dibuka nanti muncul seperti ini ya, seperti yang ada di layar ini ya. Selanjutnya untuk membuat proyek, file, new project. Nah, terus kalau sudah pilih yang Java aplikasi, next. Saya simpan tempat simpannya di sini. Saya di C, di aplikasi. Oke. Terus saya namanya adalah PBO. Ya. Saya nggak membuat create file ya, jadi saya nggak membuat create file mainnya, cukup PBO-nya aja. Finish. Nah, kalau sudah saya membuat package-nya, jadi package-nya sesuai ini ya, sesuai. Misal yang pertama ini dasar, package-nya terkait apa itu kelas, objek, dan enkapsulasi. Package-nya Java package dasar. Nah, kalau sudah, jadi langkah-langkahnya adalah buka NetBeans. Setelah dibuka, buat file, new project, kemudian klik Java aplikasi. Nah, kalau sudah nanti simpan di mana dan hapus centang create main kelasnya. Nah, ini dihapus centangnya, kemudian finish. Oke. Nah, kalau sudah, kemudian klik kanan, new Java package. Nah, kalau sudah, kemudian barulah klik kanan, di package-nya, new Java class ya. Jadi ini klik kanan, new Java class. Saya buat kelas lingkaran. Misal saya buat kecil semua. Ya. Saya buat kecil semua biar konsisten, biar enggak bingung. Nah, kalau sudah yang ada tanda seperti ini adalah komentar, boleh dihapus. Kayak gini, ini komentar, boleh dihapus. Nah, jadi kelas itu pasti akan sama seperti nama filenya. Jadi ini kelasnya lingkaran, nama filenya juga lingkaran. Nah, itu. Nah, terus membuat kelas itu pasti ada variabel dan ada metode. Metode itu berarti dia mengerjakan apa? Fungsinya untuk apa? Nah,
Jadi untuk mendeklarasikan variabel, misalkan lingkaran kan mempunyai jari-jari ya, double jari. Nah, double jari-jari. Kemudian misalkan lingkaran saya hitung luas sama kelilingnya. Ya, saya hitung luas sama kelilingnya, berarti saya buat metodenya, berarti publik. Kemudian kalau di situ dia tidak membuat nilai kembali atau tidak mengembalikan nilai, berarti void, public void. Tapi kalau misalkan langsung dia membuat nilai untuk mengembalikan imbal balik, berarti kita buat sesuai variabelnya. Jadi bedanya itu. Ini untuk membuat metode atau function, bukan function ya, fungsi atau metodenya. Double misalkan menghitung keliling. Kemudian apa rumusnya? Return. Nah ini. Jadi kalau double pasti ada return-nya. Return. Nah rumus dari keliling berarti 2 kali pi 3.45 ya. Oh, 14 ya. Terus dikalikan R. Ini untuk menghitung, oh maaf, R, jari-jari. Nah, ini untuk keliling. Ini jadi yang saya blok baris 4 sampai 6 ini adalah membuat metode. Misalkan ada metode lagi yaitu menghitung luasnya. Sama misalkan saya pakai apa? Tipe data bukan void. Kalau void nanti tidak mengembalikan nilai, jadi dia harus tanpa return, intinya tidak ada returnnya. Public double luas. Nah, return rumus lingkaran berarti pi r kuadrat, berarti 3.14 dikalikan jari-jari dikalikan jari-jari. Oke, sudah. Ini namanya kelas. Nah, kalau misalkan kelas ini mau ditampilkan dan mau melihat hasil perhitungan luas ataupun jari-jarinya, luas ataupun kelilingnya, berarti kita buat untuk menampilkan di layar. Jadi untuk menampilkan di layar itu pasti ada seperti ini, public void static main string args. Nah, ini adalah utamanya. Oh, kebalik ya, public static void main. Nah, udah. Jadi, ini nanti baris yang ini saya blok ini. Yang ada di dalam perintahnya itu untuk membuat suatu perintah agar dia tampil di layar. Ya. Kalau yang ini sampai kurung ini adalah kelasnya. Jadi ini adalah kelasnya. Nah, ini adalah variabel untuk deklarasi variabel yang saya blok. Terus yang saya blok ini adalah metode. Ya, ini juga metode, tapi metode ini adalah metode utama yang digunakan untuk menampilkan di layar. Contoh misalkan cara membuat objek. Ya, cara membuat objek saya kasih komentar ya. Cara membuat objek. Objek itu apa? Objek itu adalah suatu istilahnya? Ya, suatu anak dari kelasnya ya, seperti itu. Jadi kayak lingkaran, saya punya lingkaran A, nah, kayak gini misalkan. Lingkaran, ini caranya A sama dengan new lingkaran. Nah, ini namanya adalah objek. Jadi yang saya blok ini, nah baris 12 ini adalah untuk membuat objek, cara membuat objek. Jadi saya punya objek A, saya punya anak A. Nah, terus untuk mengisi nilai jari-jarinya berarti A titik. Nah, variabelnya akan muncul. Jadi kan anak ya, berarti induknya punya jari-jari ya, akan muncul jari-jari. Nah, nilainya misalkan berapa? 7. Terus misalkan jari-jari ini akan dihitung luasnya, berarti A titik luas. Oke. Terus keliling juga sama, kelilingnya berarti A titik dihitung kelilingnya ini. Nah, kalau mau ditampilkan berarti system.out.print
Ini untuk menampilkan di layar, jadi ini komentar. Luas adalah plus ini A titik luas. Ini boleh dihapus, jadi ini kan nanti nggak bisa tampil, hanya membuat nilai aja. Yang ini yang akan ditampilkan. Yang keliling juga sama, sistem dot out dot print keliling adalah plus itu untuk menampilkan nilai dari variabelnya A titik keliling. Maaf, keliling. Nah, jadi yang saya garis bawahi adalah cara membuat kelas ini. Nama kelas itu pasti sama seperti nama file. Ya, ini lingkaran. Terus ini adalah variabel dari kelasnya, ada jari-jari. Terus ini ada metode. Terus ini adalah fungsi utama untuk ditampilkan di layar. Nah, cara membuat objeknya yang mana? Yang ini, baris 12. Terus dari sini akan dihitung. Pertama, kita inputkan nilainya dulu. A jari-jari. Jadi ini adalah cara mengisi nilai jari-jari. Terus ini akan ditampilkan di layar hasil hitungan luas ataupun kelilingnya. Kita running. Nah, ini luasnya adalah 153,86, kelilingnya adalah 43,96. Itu yang bisa saya sampaikan untuk yang objek sama kelas. Jadi objek sama kelas selesai ya. Ini sudah selesai. Saya lanjutkan video berikutnya. Jangan lupa disimak betul-betul, jangan di skip agar kalian paham cara membuat kelas sama objek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.